Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, harus ada buktinya. Betul. Maka dengan metode ilmiah, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Secara konseptual gitu. Inilah ateis yang tidak mengerti konsep ketuhanan nih barusan nih. Makanya itu orang paling bodoh tuh ateis. Gue jadi panas ya sumpah. Cuma Gue salah pilih peran kayak. Coki Pardede tuh. Yang aku ateis sama agnostik pokoknya tolol kebanyakan. Agama apapun yang sah dan legal di Indonesia itu terlalu canggih untuk diterima sama masyarakat Indonesia yang mayoritas bodoh ini. gila lu. Kafir itu masih bagus daripada non-muslim. Kafir itu lebih bagus daripada non-muslim. Secara literal, ya. Ini keren episode ini nih. Betul. Iya. Jadi buat ada orang yang, weh kafir, lo harus bertanggung jawab. Iya. Kalau lo udah ngomong, lo nunjuk orang itu kafir, lo harus sayang sama dia. Iya. Nah. Jadi gitu, merasa kafir itu bagus. Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Mudah-mudahan puasa kalian lancar sampai di hari kemenangan dan kita akan 30 hari menemani kalian dengan kajian Ustadz Felix Xiao. Ini hari kedua nih ya. Hari kedua. Hari kedua. Sponsor belum ada. Gua kayak ngurusin dua anak bandel gitu ya. Tapi tahu nggak? Ya. Pertamanya anak bandel tuh bukan yang Lex. Ya, siapa? Coki Pardede. Iya sih. Sumpah. Ini pertama kali castingnya itu bukan dengan lo sebenarnya. Dan sebenarnya acara ini pertama kali gue setting itu, gue kepikiran itu pada waktu itu Coki. Kenapa nih? Karena Coki itu ateis. Dan Kenapa pikiran gue tuh kenapa? Dan setelah gue searching kayak gitu punya Coki kan tiba-tiba tadi Coki mau, tiba-tiba kayak Cokinya menghilang kayak avatar kan. Itu sebelum dokter kasih tahu ada aku nggak? Udah, aku sudah tahu Ustadz Felix Xiao. Yeah. Udah Ustadz Felix Xiao. Oh, Si Coki udah tahu. kasih tahu. Coki udah tahu juga. Udah kasih tahu. Oke. Setelah kasih tahu dia hilang. Masuk akal tuh. Sempat kontekan. Dia bilang ada nilai-nilai yang pengen dilindungi. Bahkan ateis pun ada nilai yang pengen dilindungi. Ateis pun pengen dilindungi kayak. Kok aku cari lagi kan ganti Coki yang mana kan gue browsing. Ternyata nggak banyak yang ngaku ateis di Indonesia loh, sumpah. Oh gitu? Nggak banyak, walaupun banyak ya harusnya ateis ya. Cuman nggak mengakui dia. Nggak mengakui kan. Nggak ada Dan ini yang Coki mau melindungi nilai ateis nih orang paling bodoh yang pernah ngomong. Kita harus, gue bisa ngomong gini karena gue kenal. Iya. Enak, ntar Coki kita harus ngobrol gitu. Iya. Oke. Nilai apa yang dilindungi dari ateis? Tolol gitu. Kenyataan tolol gitu. Bagus. Yang penting bukan kita aja. Apa yang mau... Dari luar nurul. Berarti lu kagak ateis kan? Oh tidak dong. Tidak Apa menurut ateis, lu kan? gimana? Ateis nggak ada nilai gitu? Jadi gini, Atau gimana? Ini setelah cari tahu ngobrol banyak teman Oke. gitu kan. Ateis itu kan dia itu sebenarnya tidak paham dengan konsep ketuhanan gitu. Ngeri nih Bapak Loh, ini. dia tidak paham dengan konsep ketuhanannya, beda sama agnostik gitu. Oke. Ya, agnostik itu lebih bodoh dari ateis. Itu Kenapa? lebih. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama. Oke. Jadi lebih. Bukannya itu lebih bagus? Oh enggak dong. Gini, Kan udah next level tuh bro. kalau ada orang dia tidak tahu konsep ketuhanan, beda sama orang yang tahu ada Tuhan. Beda dong. Nih contoh misalnya gini, ini pakai logika nih ya. Ya. Gua tahu cara membunuh, tapi gua nggak mau membunuh. Ya. Oke. Nangkep kan? Ah. Nah, yang satu lagi, gue tahu cara membunuh. Gue tahu cara membunuh, tapi gue bunuh orang. Yang satu lagi, gue tahu cara membunuh, tapi gue tidak membunuh orang. Ya. Oke. Berarti lebih bodoh orang yang tidak tahu cara membunuh. Oke. Nangkep kan maksudnya? Ah, Nah, ah. jadi orang yang tahu ada Tuhan, tapi tidak percaya sama agama itu adalah orang yang paling tolol karena yang ateis dia tidak tahu konsep Tuhan. Oh. Dia oke, tidak tahu paham. konsep Tuhan. Paham. gue. Berarti lebih mulia yang ateis. Paham gue. Tapi disclaimer dulu ya, karena Tapi di dua-duanya sini- tetap tolol gitu. karena di sini dua-duanya percaya Tuhan. Jadi aku mencoba memposisikan diri. Ya. Aku memposisikan diri supaya enak ya. Aku memposisikan Gimana diri. dok? Yang mana? Yang supaya- tolol atau yang lebih tolol Yang- tadi? Yang tolol aja.
Aku memposisikan Iya, iya, iya. diri supaya ada kontranya ya. Iya, iya, iya. Aku memposisikan diri coba pakai pandangan Iya. ateis yang aku pelajarin coba ya. Tapi Iya. bukan artinya aku nggak percaya Tuhan. Iya, ya. iya. Tapi pertanyaan pertama dulu memang sebelum kita beragama sih, Tuhan itu benar-benar ada atau enggak? Ya, Oke. itu bagus. Apa buktinya Tuhan itu benar-benar ada? Bagus banget. Ko Felix. Itu udah pertanyaan tuh. Iya. Oke. Jadi gini ya. Namanya Tuhan itu, kalau misalnya dikatakan ada atau tidak, maka kita harus tahu dulu ukuran untuk menentukan ada atau tidak. Contoh, aku dulu ketika di S1, itu aku punya skripsi. Judulnya begini, pengaruh pemupukan nitrogen terhadap produktivitas tanaman manggis. Nah, jadi yang jelas ada diukur ya. Yang diukur adalah apakah ada, balik eksistensi berarti kan ya, apakah ada pengaruh pemupukan nitrogen terhadap apa yang diteliti produktivitas tanaman manggis. Maka ketika aku mendesain skripsiku, aku pakailah ada hipotesis 0, hipotesis 1. Kalau andaikan ada pengaruhnya, aku harus tunjukin. Kalau tidak ada pengaruhnya, aku harus tunjukin. Masuk akal ya? Ya. Oke. Logik ya? Logik. Jadi kalau misalnya ada nih pengaruhnya, gue harus tunjukin dong data-datanya. Sainsnya gimana sainsnya gitu. gimana. Nah, apa yang gue jadiin sebagai kontrol, yang gue nggak pupuk, dan ada yang gue pupuk, dan hasilnya beda atau enggak. Bedanya pun signifikan atau tidak. Oke. Gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak ada, berarti aku juga harus tunjukin dengan data juga. Ya. Itu namanya metode ilmiah. Hmm. Itu namanya metode ilmiah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, harus ada buktinya. Betul. Maka dengan metode ilmiah, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Oke. Dan Oke. Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada. Oh, dua-duanya mungkin. Artinya Ya, coba dua-duanya nggak gue bisa. pakai logika sedikit Oke. ya. Gue pakai Ayo. logika sedikit ya. Di saat teknologi yang semakin maju ini, Hah? kedokteran bisa sampai bikin cloning. Betul. Tapi ada satu misterius yang namanya jiwa itu kan. Jadi kayak misalnya ada orang yang bilang tuh kalau hamil dia belum ada jiwanya sampai berapa bulan gitu? 40 hari. Nah, 40 hari. Ketika sudah ditiupkan jiwanya itu jadi sebenarnya manusia ini makhluk spiritual. Dia bukan bongkahan daging sama otak doang. Ini secara logika aja nih ya. Hah. Ada satu hal yang nggak bisa diciptakan. Alex, kepala gue nggak bisa. Jadi gini, aku tuh ya, ketika ngelihat dia dan apa yang dia omong ini kayak bertolak belakang. Kepala aku belum bisa nyambung. Jadi agak lama deh. Aku setting dulu ya. Jadi- Oke, silahkan. Gue pakai logika dasar. Kaget gue soalnya. Bentuknya apapun itu, Tuhan tuh pasti ada karena bentuknya spiritual. Karena kita ini manusia ini ada satu hal, jadi kalau ada orang tubuh, jiwa dan roh. Nah, roh ini yang bikin kita hidup. Kalau rohnya dicabut, ya terjadilah cloning itu. Jadi misteriusnya adalah orang ntar bisa cloning dirinya, cuman gimana caranya meniupkan rohnya ke situ? Mentransfer ruh. Ya nggak bakal bisa. Makanya roh itu spirit. Ini menurut gue ya. Pakai logika asumsi tolol aja nih, analisa Iya, gembel, iya. Anabel gitu. Tuhan tuh pasti ada. Kenapa nggak anagem aja? Analisa gembel. Iya. Ada Anabel soalnya. Nah, jadi gue mau nyambung pernyataan dari Pak Ustadz tadi. Iya. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada dan tidak bisa dibuktikan dia tidak ada. Berarti ada. Betul. Berarti ada. Ada Itu pasti. nanti masuk ke sana dengan teori yang lain. Mau coba? Mau coba gimana? Antum dulu deh. Coba Pak Ustadz, Dokter Richard mati dulu, habis itu kasih tahu kita. Kasih tahu ada apa enggak? Ada atau enggak? Iya kasih tahu dong. Tapi buktinya banyak orang yang koma, gue tanya pas koma ngapain, gue tanya. Enggak ada tuh cerita dia ke atas ketemu dengan Koma Tuhan. kurang terus jauh dia balik dia. lagi. Oh. Kurang jauh koma. Komanya nanggung berarti. Kurang jauh. Kurang jauh komanya. Kurang jauh. Jadi gini, Oke. yang menarik adalah metode ilmiah itu adalah salah satu metode pembuktian kebenaran. Iya. Tapi bukan satu-satunya. Ya paradigma sains. Yang ya. dipakai Lex tadi itu bukan metode ilmiah. Oke. Itu metode rasional namanya. Ya, coba Oke. pikir-pikir aja. Ya, bikin-bikin, itu ya. metode rasional. Itu seringkali orang bilang logik. Padahal logik itu ada dua. Ada logika induksi, ada logika deduksi. Oke. Logika induksi itu metode ilmiah. Logika deduksi itu metode logis rasional. Seperti gambarnya gini misalnya, kita nggak usah lihat hujan yang turun di malam hari, tapi kalau kita bangun pagi, lalu kemudian kita lihat seluruh jalan hujan, masa orang siram semua? Nah, itu dia. Itu Oke. nggak perlu dijelaskan Nggak lagi perlu kan. dijelaskan. Atau Ya. misalnya gini, kita nggak pernah ngelihat kakek sampai 10 kali, kita nggak pernah lihat mukanya, kita nggak ada fotonya, kita nggak ada bajunya, Tapi nggak kita ada percaya bukti. mereka ada. Tapi kita pasti yakin eksistensinya ada, walaupun kita nggak tahu dia kayak apa. Nggak Oke. bisa membuktikan pula kan. Itu Nggak rasional. bisa membuktikan, tapi kita tahu bahwa mereka itu real ada. Loh, Nah, iya dong. itu nggak- pembuktian rasional. Jadi secara Pembuktian rasional. jadi ada hal yang nggak perlu
buktikan sebenarnya, tapi Iya. udah terbukti gitu. Deduktif. Ini Apa kata artinya? bukan kata Dr. Richard ya. Ya. Ini kata sains ya. Ya. Bagaimana ada beberapa orang juga lah ahli yang mengatakan Berarti seperti sains ini goblok berarti. Oh enggak gitu ya, salah ya? Enggak lah, maaf. sains dan agama itu harus berjalan seiringan loh. Gua nggak setuju itu, gua nggak setuju. Gua setuju tapi in a way. Jadi gini maksudnya. Nggak semuanya ya kali ya? Jadi gini, sains dan agama bukan berjalan beriringan, tapi sains adalah sains, agama adalah agama, karena mereka menjawab pertanyaan yang berbeda. Artinya kalau sains cocok dengan agama, itu harusnya memang begitu. Kalau sains tidak cocok dengan agama, Kalau sains tidak cocok dengan agama, bukan berarti sainsnya salah atau agamanya salah atau sainsnya benar atau agamanya benar. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dikawinkan kali ya. Betul. Nanti saya akan seiring dengan kajian kita, bukan kajian kita, ngobrol kita ini, Iya, iya. itu akan unreveal gitu kan ya. Contohnya gini misalnya, science itu adalah didesain, metode ilmiah itu didesain untuk mengetahui tentang what and how. Tidak selain itu. Oke. What, apa, dan bagaimana. Contoh misalnya, dokter bagaimana caranya untuk mendeteksi skincare abal-abal. Ya, Pasti cari tahu nih dengan ada kandungan yang ini. ciri-ciri. Nggak buka Al-Quran. Iya, betul. Iya kan ya? Iya. Pasti langsung diteliti. Oh ternyata ada hidroquinon. Hidroquinon. Terus apa tadi yang buat orang Merkuri, Merkuri. ada sibutramine gitu Ya ya. aku nggak ngerti lah itu ya. Oh ya ada kandungan itu kan. kandungan. Nah dokter tahu dari mana? Dokter meneliti dong. Dan Iya. ada kontrolnya kan ya. Ada Iya. kontrolnya, ada penelitiannya. Nah artinya dokter mengetahui apa dan kemudian mengetahui bagaimana ini bisa membunuh orang atau ini bisa berbahaya buat orang. Maka dokter berapi-api. Gue yakin banget ini tidak boleh beredar karena kalau beredar menyebabkan kanker dan segala macam. Kenapa? Gue punya bukti. Kan gitu Ada kan. penelitian, ada jurnal. Ada Dan itu nggak pakai agama kan? Nah, itu nggak pakai maksudnya. agama. Iya. Itu what and how. Tapi untuk menanyakan kenapa ada orang buat obat kayak gitu, itu adalah soalan agama. Why? Oh. Agama itu menarik soalan nih. why. Oke. Sains itu soalan what and how. Kita selalu bisa meneliti makanan apa yang kita suka, lalu kita teliti, ini kayaknya ada kemirinya deh. Ini kayaknya ada bawangnya deh. Ini kayaknya ada garamnya segini. Ini bukan garam biasa deh, ini garam yang lain. Ini ada apa ya rasa-rasa kayak ini, aku pernah ingat, oh bunga lawang, misalnya kayak gitu segala macam. Dan kita bisa teliti masuk ke laboratorium, komposisinya berapa, tepungnya berapa, dan segala macam berapa. Itu semua bisa kita dapat. Tapi untuk menanyakan kenapa dia buat makanan ini, itu yang jawab cuma orang itu yang bisa jawab, nggak bisa sains. Spiritual yang kayak gitu ya. Itu bukan sains, itu agama, itu wilayah agama. Oke. Nah, Bag- jadi gitu. Bagaimana kalau misalnya dunia ini atau kakek Iya. kita tadi atau yang lu bilang tadi soul jiwa tadi Iya. itu terjadi memang apa adanya aja mengalir. Oke. Memang dunia ini sudah terjadi jutaan Nggak bisa, gua nggak tahun. setuju. Gua nggak setuju. Pam, Gua nggak setuju. pam, Bang, Big Bang. Lu pernah dengar nggak Big Bang? Tahu. Gua nggak setuju kalau leluhur gua monyet, gua nggak setuju. Gua nggak setuju. Dulu dia dari ikan, evolusi jadi monyet, gua nggak setuju. Lu nggak bercermin lo. Tapi banyak aman. Tapi banyak kelakuan yang kayak monyet, banyak. Iya, benar. Apalagi para mantan-mantan. Benar. Tapi poinnya tubuh manusia ini tuh terlalu desain banget untuk dia terjadi Wah, keren. dengan kita punya dua coba bayangin deh, ini estetik loh. Bayangin tangan kita 3 1 di jidat, nggak enak deh. Dok, untuk apa gua hadir di sini, Dok? Udah ada dia, Dok. Luar biasa lo, Dok. Enggak, kan gue pakai logika doang. Iya, bagus. Manusia ini Lanjut, estetik lanjut. banget, Estetik. dibikin sama pencipta itu satu otoritas lebih tinggi dari manusia. Ini tuh terlalu estetik. Asik. Bayangin kita punya tangan 1 di jidat, gitu. Lu bayangin kelamin kita di pipi, kagak enak dong. Kelamin hal yang sensitif ditaruh tempat Dua yang dong kalau tersembunyi. gitu. Makanya jadi kayak mata ada 2. Bayangin kalau mata 1 cuma jadi cyclops kita gitu kan. Kupingnya di dagu, terus kenapa kuping 2, mulut 1 kan banyak tuh yang bilang kita harus lebih banyak mendengar dan ini terlalu desain. Jadi Iya, untuk karena kalau kelamin di wajah nanti dokter Richard jualan apa? nah makanya bingung kan. Iya. Obat kelamin Bang. Iya. Bukan obat Bukan skincare, ya. Obat kuat. Jadi gua nggak setuju tuh. Iya. Gua langsung membantah aja. Tapi pendekatannya rasional kan berarti kan? Oh sangat rasional itu. Pendekatannya rasional. Gak bisa kan kalau misalnya gue bilang kayak gini. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan hadir di sini sekarang juga nggak bisa kan? Iya. Ya nggak perlu dijelasin. Oke, sekarang gue masuk lebih dalam nih. Kalau oke. gue anggap aja ya, gue sebagai ateis, gue percaya ya bahwa gue ikut deh kalian berdua deh, sungguh-sungguh deh. Tuhan itu benar-benar ada. Sekarang Tuhan itu kalau ada, Tuhan itu wujudnya kayak gimana? Apakah personal? Apakah raksasa besar? Apakah pakai baju hitam? Ya. Apakah kayak di Son Goku itu kan ada yang kecil ya? Kecil Oh, kan? Mr. Po. Bukan namanya. kan ada yang Bukan. kecil-kecil. Denden. Bukan, itu Bukan. itu Dragon Ball ini Yang Son Goku. super. Dragon Ball Super. Oh, Ya, Dragon Ball Super. Iya, Iya, Dragon apa? Ball Oh, Super yang itu yang kucing.
bentuk yang ini penguasa galaksi kecil Tahu, banget. yang kecil bulat gitu kan. Kecil yang banget. Dia yang bisa matiin semesta Iya, gitu bisa ya. masin semesta. Pertanyaan lengkap dokter semua tuh apakah dengan dia. bentuknya seperti Iya, itu? seperti apa kayak gitu Tuhan itu Oke. personal, Menarik. apakah kayak manusia kayak gini? Gue kayak pengen gitu. tahu jawaban Lex. Menarik loh Nil, serius. Dia Menarik dia nggak loh mau dia. jawab ya. Enggak, dia aku udah punya jawabannya. Oh, iya, Cuman iya. dia Oke. enggak, aku pengen Bentuknya seperti apa ya? Iya. Itu sebenarnya nggak perlu kita imajinasikan gitu. Dalam artian gini, itu bisa imajinasi kita masing-masing bentuknya mau seperti apa. Bayangin ya, nih gue mikir secara rasional nih, agama di dunia ini lebih dari 10.000 gitu. Dan umur Islam dan umur Kristen tuh baru 2.000 tahun gitu. Berarti ada kehidupan sebelumnya kayak ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah apa? Matahari. Zaman Mesir dewa matahari Ra Iya, gitu. Dan hampir semuanya tuh konsep yang mereka anggap otoritas lebih tinggi dari manusia kayak hampir semuanya konsepnya cahaya gitu. Jadi kayak ada sebenarnya ada persamaan yang ini secara sejarah nih. Jadi bentuknya seperti apa? Bagi kepercayaan orang Mesir pada zamannya dibilang dewa Ra matahari gitu. Di belahan dunia mana, di pelosok manapun tanya ya. dong di Cina. Apa? Di Cina. Ya di Cina ada Dewi Kuan Im gitu, ada bentuknya banyak, ada 4 gitu. Cakep ya. Jadi tuh menentukan bentuk Tuhan itu berdasarkan letak geografis juga. Benar. Ada yang wah dia merasa hidupnya di area yang dingin. Jadi ketika dia apa nanti ini dewanya ini gitu. Siva. Tuhannya apa gitu. Yang di daerah ini yang paling agung tempat semuanya pusat kehidupan pohon yang besar. Dia menyembah pohon gitu. Betul. Ini berarti, pakai rasional berarti ya. beda-beda dong, berarti banyak dong berarti. Ya emang harus sama. Iya dong. Oke, kita dengarkan yang lebih Coba, ahli yang berbicara. harusnya lu berdua tuh team up lo. Kenapa malah Inilah. Tahu, kemarin waktu ngobrol itu dia seolah-olah nggak percaya Tuhan. Gini kan sampai di Iya. sini dia percaya Dia ternyata banget. tim gue. Dia nge-prank gue. Jadi gini ya, aku jawab yang pertama dulu ya, yang tadi. Filmnya dokter plot twist, tanya. Dokter Richard. Aku jawab yang pertama yang dokter tanyain tadi. Yang kita bingung adalah kalau sains senantiasa mencari awal daripada segala sesuatu atau sebelum ini ada apa, kok mereka tiba-tiba urusan ketuhanan mereka bilang ini terjadi begitu aja. Itu aneh bagiku. Artinya kalau memang dia saintis, dia harus cari dong sampai akhir. Kalau dia bilang Big Bang contoh ya Big Bang. Big Bang ini adalah satu titik yang kata mereka semuanya tuh berawal dari situ. Teorinya apa? Kalau nggak salah siapa tuh Weber ya. Weber itu kan punya teleskop. Ketika dia mengamati bintang-bintang lagi, ternyata setiap waktu itu melebar satu sama lain. Titik-titik itu menjauh satu sama lain. Seolah-olah seperti kalau balon itu kita titik-titikin, kita tiup itu melebar. Jadi dia bilang universe is expanding. Nah maka ketika dunia universe-nya expanding, kalau kita tarik mundur waktu itu harusnya dia semakin menciut. Semakin menciut jadi satu titik. Coba dokter ya, sebagai dokter nih, aku mau tes nih, ini penting nih. Okay. Ada satu titik masanya ekivalen, Oke. tapi volumenya 0. Mungkin nggak terjadi? Harusnya nggak mungkin ya. Karena setiap yang punya massa pasti menempati ruang. Iya. Setiap yang menempati ruang itu pasti punya massa. Nah, ini sudah kemustahilan nih bagi sains. Gimana bisa ada teori massanya ekivalen, tapi kemudian volumenya 0. Meledak jadi kayak gini semua. Lah, mereka pertanyain dong harusnya kalau mereka konsisten, dari mana nih titik singular? Nah, karena itulah mereka punya satu kata untuk menunjukkan kebingungan. Big Namanya Bang dia bilang. Singularity. Oke. Titik singularitas. Big Bang, gitu kan ya. Nah, sebelum Big Bang ini ada apa? Mereka gitu, berarti ketika T minus, by the way, mungkin nggak T itu minus, T minus. Mereka bilang, oke, multiverse. Semua penjelasan-penjelasan tadi tidak membawa mereka kemanapun, tapi orang-orang beragama punya teori yang lain. Bahwa ada tadi, sebuah zat di luar eksistensi manusia yang menyebabkan semua ini ada. Ya. Nah kalau misalnya mereka bilang semua ini terjadi begitu aja, lu pakai teori orang beragama itu bukan teori sains itu, gitu kan? Lu pakai teori kita. Kenapa lo ngaku-ngaku sains gitu ya? Kenapa lu ngaku-ngaku sains? Lu jangan pakai teori kita dong. Ini Gitu harus kan ada ya? sedikit disclaimer nih. Kalau Dokter Richard bilang gua ateis tadi. Wes, panjang nih sedikitnya. Nggak, karena gini, Pak Boleh. Dokter. Gue itu pengen kasih tahu kalau menurut gua Tuhan itu harus rasional. Tuhan itu harus Harus rasional. rasional. Dia tidak bisa tidak rasional. Yang kayak gimana tuh? Luar biasa. Ya banyak hal-hal rasional yang nggak perlu dijelaskan. Luar biasa. Contoh-contoh kayak tadi Dia gitu. nggak apa-apa nggak jelasin, gue yang jelasin. Nah, coba tuh. Gue yang jelasin. Biar Pak Ustadz yang jelasin. Kayak gimana Pak Ustaz? Pertanyaan yang kedua tadi, kalau Tuhan itu ada bentuknya kayak apa? Itu adalah satu miskonsepsi terbesar di antara umat beragama. Bahkan di kalangan orang muslim, padahal mereka sudah dikasih tahu dari awal. Itu kan ya. Jadi contoh ya, ayat yang pertama turun, menarik, Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya adalah apa? Iqra. Allah nggak bilang di dalam surat ayat pertama turun, dia nggak bilang nama dia Allah, nggak. Dia bilang Iqra, baca. Baca, teliti, analisis, telaahlah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Dia nggak ngasih tahu namanya siapa. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Artinya apa? Dari kata-kata itu ada konsep khaliq makhluk. Makhluk itu bahasa Arab loh, Dok. Makhluk artinya ciptaan. Khaliq artinya pencipta. Artinya kalau Tuhan itu masih bisa dibayangkan, masih bisa dikasih bentuknya, masih bisa punya sesuatu batasan-batasan di dalam kepala kita, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Itu dia. Simple. Itu rasional tuh barusan. Nggak tahu bentuknya apa, nggak. Selama dia masih bisa dibentukkan, selama dia masih bisa dibayangkan, itu bukan Tuhan. Secara konseptual gitu. Inilah ateis yang tidak mengerti konsep ketuhanan nih barusan nih. Makanya itu orang paling bodoh tuh ateis. Gue jadi panas ya, sumpah. Cuman Gue salah pilih peran kayaknya. Coki Pardede tuh. Yang aku ateis sama Agnos sih pokoknya tolol lu tolol. makanya gini, tapi benar Gitu. kata Yonglek tadi, di tempat-tempat manapun cara mereka untuk mengerti, karena ini tidak bisa digambarkan bentuk dan segala macam, ada yang fail dalam melakukan hal itu, maka mereka mempersonifikasi Tuhan atau menjadikan Tuhan ini menjadi batasan-batasan manusia seperti cahaya, api, matahari, bumi, es dan segala macam. Nah, itu semua adalah personifikasi daripada Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tahu konsep Tuhan itu harusnya tidak sama seperti manusia. Khalik, makhluk. Kalau dia bukan khalik, berarti dia makhluk. Kalau dia masih makhluk, berarti dia bukan khalik. Oke. Sekarang kayak gini, kita anggap aja ya, Tuhan itu memang ada ya. Iya. Dan Tuhan itu seperti digambarkan tadi, nggak Iya. bisa kita gambarkan nih. Top. Kalau misalnya memang Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu nggak adil dong. Gimana tuh ceritanya tuh? Ini pertanyaannya ke gue deh. Ya kan lu dulu yang jawab. Nanti Nggak baru adil. gue Enggak, jawab. kan Sekarang, kalau misalnya Tuhan, kalau pertanyaan Tuhan itu kan maha besar, maha esa, Iya. maha kuasa, maha luar biasa kayak gitu Iya. kan. Kalau misalnya itu Tuhan maha luar biasa, pasti kan Tuhan nggak mungkin dong menciptakan orang yang cacat. Oke. Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang punya nasibnya jadi pembunuh. Ya. Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang jadi LGBT. Ini pakai logika ya, pakai Nggak logika mungkin ya. dong Tuhan menciptakan orang yang kayak sial banget gitu kan. Atau nggak punya jodoh. Ya. Atau ya macam-macam lah pokoknya keburukan-keburukan di Ya. dunia. Kalau memang Tuhan luar biasa, pasti Tuhan ciptakan manusia itu semuanya adil dong. Oke. Sebaliknya ada orang Ini yang kaya jawab, nyebelin yang gitu jawab ya. Ustadz Felix Saudul apa Ustadz Enggak lah. Yanglex nih? Kiai dulu Oh, Kiai dong. dulu ya. Ini pakai logika aja Silakan, ya. Pak Kiai. Pakai logika ya. Kalau pertanyaan yang pertama soal adil, menurut gua, adil ini menurut siapa dulu? Itu Bagus. pertama. Adil bagus. menurut siapa? Karena menurut gua, ini dari kontemplasi diri, ngeliat banyak cerita-cerita di lapangan gitu ya. Serius ini, menurut gua ada yang cobaan itu bentuknya bencana, ada yang bentuknya rezeki. Ya. Jadi adilnya menurut siapa dulu? Satu. Jawaban yang kedua, nanti Ustadz tinggal jawab ya. Jawaban Kayaknya yang gue kedua. salah ajak orang. Kenapa gue jadi jelasin ya? Enggak kalau kan gue ajak kan untuk kita kasih Jadi- pertanyaan ke dia. Apa abis itu biar kita kasih PR lebih susah. Iya. Dia kan harus mencari jawaban lain ya di sini. Iya. Kemarin waktu briefing kan dia ngomong kita rasionalkan nih, kita buat waras ya pokoknya. Anjing nih. Tapi ntar ada yang bertanya juga. Iya, Jadi, iya. Kalau gue kan bertanya pernyataan dulu. Iya. Jadi soal kayak contoh misalnya ketika semua orang jadi baik, maka baik itu jadi umum kan. Jadi udah nggak makna baik hilang. Ya, tapi kan nggak Jadi kenapa perlu harus menciptakan ada- cacat kan? Atau Harus ada menciptakan gini, kerusakan berat. secara konsep kita nggak ngomongin adil dan nggak adil. Harus ada cacat dan ada yang sempurna. Harus ada yang namanya jahat supaya ada yang namanya baik. Najib. Nggak adil dong. Filosofis banget. Secara konsep. Coba dok, lu Ini- kayak gini ini nih. pernyataan gue ya. Kalau lu dilahirin ya, terus dulu takdirnya jadi pembunuh. Ini tadi kita bahas bukan keadilan. Atau lu bayangin, lu lahir jadi penjahat kelamin. Ketangkep pula. Iya, terus terjadi dalam hidup gua. Iya. Dan Terus lu tanyakan ke Tuhan, Tuhan, Kok kenapa nggak adil? kamu menciptakan aku seperti ini? Kenapa kamu nggak menciptakan aku seperti Dr. Richard? Kenapa tuh Dokter Richard? itu pertanyaan keadilan. Bener gak? Itu bahasa pertanyaan keadilan. Iya. Ini ngomongin adil nggak adil. Nah, adil nggak adil itu kacamata siapa? Kacamata Dokter Richard Berat beda. memang. Kacamata yang bertanya menganggap ini tidak adil. Iya. Oke. Dalam cerita-cerita banyak nih ya, ada banyak ceritanya. Dia diceritakan misalnya dia pembunuh gitu. Padahal nanti dia jadi orang yang paling Baik.
paling baik banget untuk agama tersebut. Ada satu cerita gitu. Oh. Jadi, oke. Ada pesan tersembunyi. Ada tujuan dia dijadikan pembunuh gitu. Oke. Nih aku jelasin. Nah sekarang tadi kan secara logika deh. Sekarang Kan tadi paling kiai logika. kan. Tadi Kiai. sekarang Gua Pak Ustadz. sederhanakan ya. Iya. Jadi gini, kalau kita bahas tentang takdir, nanti ada bahasan khususnya. Iya. Episode berapa tuh? Episode Tiga, berapa tuh? 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? ada. Takdir. Nah, tapi yang jelas gini, kalau kita membahas tentang adil dan nggak adil ya, bahas tentang adil ya, kita lihat nih. Andaikan ada satu pertandingan, contoh ya, pertandingan basket, cowok diadu sama cewek, itu nggak adil menurut lu? Karena secara genetik aja udah nggak bisa tuh. Secara genetik itu nggak sama. Contohnya lagi ya misalnya ya, ada pertandingan berenang, sama kemudian kolamnya, cowok sama cewek diadu, itu nggak adil menurut lu? Atau orang tua, orang dewasa sama anak kecil Ikan hiu lawan kura-kura tuh, udah pasti itu- menang itu ikan hiu nggak tuh adil. ya. Yoi. Tapi kalau kita lihat ternyata Allah itu ngasih kita tuh masing-masing itu adalah sebuah tempat lari yang beda-beda. Maka kalau ada orang lahir cacat, itu tempat larinya, itu ruang larinya atau apa namanya jalurnya itu beda dengan orang yang nggak cacat. Contoh ya misalnya ya, kita lihat dari mana adil. Aku setuju dengan Young Lex. Aku pernah wawancari satu orang buta. Aku tanya, kalau kamu, kalau kamu dikasih sebuah kesempatan untuk bisa ngelihat, kamu mau nggak melihat? Dia bilang enggak. Aku bilang kamu jangan munafik, kamu jangan naif. Kamu mau nggak untuk bisa melihat? Dia bilang enggak. Kenapa? Alasannya kenapa menarik nih? Menarik, dia bilang, karena aku tahu dengan butaku ini, aku dihindarkan dari banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tuh, itu dia menganggap yang Pak Dokter ngomongin soal keadilan, buat Itu sangat itu adil gift bagi buat dia. dia. Itu gift. Maka gift, Tergantung cara kita memandang. nah sudut itu pandang. dia. Mana gift, mana itu adalah loss. Itu adalah sebuah sudut pandang sebenarnya. Ada orang misalnya contoh, dia telat naik pesawat, ketinggalan. Waduh, gua telat nih. Tiba-tiba pesawatnya hancur. Mati Jadi, semua orang-orang. Wah selamat gue untung nggak. Selamat gua. Atau yang paling gampang, Palestina. Mereka sial atau enggak dalam pandangan kita? Menurut orang-orang mereka sial. Sial dong. Kasihan banget tuh orang. Tinggal di negara perang siapa Wah nggak enggak. enak Ini dong secara pasti. rasional yang gue tahu ya. Iya. Ini bisa Boleh. di disclaimer. Mereka justru suka. Mereka akan bisa hidup dalam keadaan mati jihad kapanpun. Bener nggak nih? Mati syahid. Mati syahid, sorry. Betul. Mati syahid. Luar Salah, Bukan jihad. salah ajak orang gue sumpah. Lu dari sana aja lah. Oh, tapi bisa kita beda ya. Nah, makanya gini, kan tergantung ini adalah loss atau ini adalah benefit, tergantung pemahaman kita dan yang kita inginkan apa. Makanya ketika orang-orang Palestina mereka diwawancari, bagaimana Anda merasa bahwa semenjak Anda lahir, Anda baru 14 tahun, sementara Palestina sudah dalam tanda kutip dari peristiwa Nakba itu 48 sampai sekarang sudah 70-an tahun, bagaimana rasanya dah? Dia bilang, bukan kami yang terpenjara, kalian yang terpenjara. Kami bebas, kami berpikir bebas, kalian nggak bisa berpikir bebas, kalian nggak bisa protes atas ketidakadilan dan segala macam. Dokter. Oke, gue suka gaya lu. Kita kan mempersulit. Nah itu konsepnya tentang adil. Iya, jadi di depan udah pakai logika pernyataan. Iya. Nah, karena memang di sini tujuan kita untuk belajar Islam jauh lebih dalam. Iya. Udah mulai team up nih, bahaya nih. Nah, itu. Awal kan kita berasa teman dulu nih. Habis itu set protes. Terus sih kurang ajar. Nah, keadilan menurut agama Islam gitu untuk agama-agama Yang atau lain. kepercayaan yang sebelum Islam hadir. Ya. Itu mereka ditempatkan di mana setelah mati. Itu nggak ada informasinya Ya. secara detail. Ya. Atau misalnya ada, gue belum tahu. Ini baru kita tanya. Ini sulit. Iya. Yang tadi nyembah Dewara, Islam belum ada, Iya. belum lahir. Nah dia meninggal masuk mana tuh? Kemana tuh? Itu. Apakah di matahari gitu kan? Oh ini masuk surga neraka ya? Apa kita bahas nanti gitu? Itu ada justru itu bagus. episode khusus satu. Iya. Nggak ada Berarti ini komanya. jangan dibahas di sini berarti, jangan Betul. atau Jangan, ini bagus nih. Karena Oke. di dalam Al-Qur'an Ini bahas sendiri, dulu ya, oke. di surat awal, surat Al-Baqarah, itu kan surat yang kedua ya. Itu disampaikan tentang nasib orang-orang yang bukan muslim. Yang mereka itu kemudian sudah di masa-masa yang lalu sebelum Islam. Allah katakan mereka kalau beriman masuk surga. Ah, ulang. Mereka kalau beriman mereka masuk surga. Yang non muslim, Yang bukan muslim. yang bukan muslim. berarti Kafir. orang yang menyembah dewa Nggak, Jadi gini, sebalik lu. bukan kafir juga. bukan kafir. Karena gini, iman itu bukan term khusus untuk orang muslim. Dalam deskripsi muslim itu adalah umat Nabi Muhammad, bukan. Tapi bisa jadi umat Yesus itu masuk surga. Bisa jadi umat Musa itu masuk surga. Atau bisa jadi umat yang menyembah dewa Nah, patung apa di zaman jauh sebelum ada Kristen dan Islam. kalau itu bisa masuk menyembah surga patung juga. nanti kita bicarakan lagi. Tapi Oh, kalau ini dia beda menyembah agama tauhid ini dari awal sampai akhir, dia masuk surga.
Artinya apa? Bisa jadi juga umat muslim, umatnya Muhammad juga masuk neraka. Itu kan konsekuensinya kan ya. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada yang masuk surga, konsekuensinya umatnya Nabi Muhammad juga ada yang masuk. Iya, Fair itu kan? adil fair. Fair. Berarti Tuhan ada nggak? Adil nggak? Adil lah. Sebenarnya pertanyaannya bukan kalau ini ateis banyak orang yang nggak ngerti. Ya, Ateis itu tuh nggak tahu tentang konsep Tuhan. ya. Kalau gue secara pribadi ya, gue percaya Tuhan itu ada. Tapi yang gue makin percaya nggak? Dulu tuh gue religius banget. Dari gue Dulu berarti SD sekarang nggak. sampai Dulu berarti sekarang nggak? Nggak. Gue jujur aja langsung ngomong nggak. Gue dari SD sampai SMA sampai kuliah lah, itu gue religius banget. Artinya ngabsen kayak gitu, ngabsen pelajaran agama. Gue bakal tahu, bantah nih abis ini kayak nih. gitu kan. Gue juga udah mau Gua bantah. abis ini mau bantah Dan dulu gue nih. rasa bantahan lu Kita kayaknya gebugin sama dulu deh. deh nih abis ini. Kayaknya Tapi sama. menurut gue sih ada yang lebih penting daripada sekejar teori, yaitu praktek sih menurutku. Nggak jadi bantah praktek. gua. Jadi Ya, udah kelar dong ya. ateis itu ya hanya sekedar sebutan sih. Belum tentu juga yang kita tunjuk ateis itu lebih jelek daripada kita. Benar. Betul. Gue punya cerita ya, ada teman gue ya satu ya, gue pernah ceritain dengan Ustadz Felix Show ya. Ini orang Swiss, pilot helikopter, terbang, terus dia ngomong, dia ateis katanya. Gue ketawain, gue dalam hati gue ketawa, hah ateis lu, gue beragama nih kayak gitu. Wis aja. Sombong dong kita kan. Jangan dulu nih ya. Iya, datang ke supermarket, kita beli kayak ginian punya. Bang, mohon maaf ya, ini sponsor ya. Iya. Tapi kita beli minuman botol. Sama kita dulu kan ada VCD dengan CD kan. iya, iya. Kita beli. Terus dia bilang apa? Gue bilang, beli dong. Gue bayarin kayak gitu. Nggak mau. Ini merusak lingkungan. Siap. Ateis. Lebih Iya. sayang lingkungan. Iya. Lebih sayang makhluk hidup. Yang bilang Nah, kita beragama. ngomong beragama, kita masih beli botol-botolan, VCD, yang entah kita kapar-kaparin, Ya, sampah, pokoknya merusak alam gitu lah ya. petik-petik aja gitu punya. Mereka getting lebih baik daripada kita. Kita ngelihat di luar sana banyak-banyak berita orang yang Muslim. Kayak kemarin episode 1 aku ceritain, orang Muslim red flag banget, punya banyak masalah, seolah-olah Muslim, tapi kayak banyak banget melakukan dosa gitu. Kok bisa orang-orang muslim paling banyak di Indonesia, tapi Indonesia masalah? Nggak gampang itu. Kenapa? Kenapa halnya dibikin rumit sih? Berarti itu orang muslim yang tolol gitu aja. Ini kan gue pakai logika ya. Kalau dari hari pertama gue udah belajar ternyata muslim seindah itu. Iya. Kalau sampai ada orang yang Nggak gitu. lakuin hal-hal yang offside, Iya. berarti dia orang Islam yang tolol. Gitu. Iya. Simpel aja. Betul. Dan tadi orang ateis yang pinter. Berarti bisa kan? Loh, orang ateis sama orang Islam bisa pinter, bisa tolol. Benar. Aku sepakat. Ada orang ateis yang tolol sama agnostik yang tolol. Coki misalnya. Ya nggak, Bukan Cok? gue, Cok. Nggak apa-apa, Gue, nanti Cok. sama gue tinggal telepon-teleponan. Ada orang Islam yang pinter dan tolol juga gitu. Ada, benar. Berarti nggak ada masalah nih. Jangan dilabelin gara-gara dia ateis peduli lingkungan, terus ateis itu peduli lingkungan, yang beragama enggak gitu Oke, lah. berarti kita berarti nggak ada masalah soal beragama atau tidak. Yang paling penting adalah perilaku, kelakuan, dan adab kita. Itu Iya. yang paling penting. Ada agama, ada penganut agama, ada ekspresi penganut beragama. Oke. Ah, itu semuanya berbeda. Maka kalau agamanya benar, belum tentu penganut agamanya benar. Nih. Apalagi ekspresinya. Oke. At the end of the day yang paling penting tentu ekspresi dong. Yang dilihat oleh orang, yang manfaat Tercermin ya? ekspresi. Karena agama percuma kalau tidak pernah diekspresikan. Itu tadi yang gue Iman bahas episode tanpa 1. perbuatan kosong. Itu kan kekristenan. Gua kan hubungannya intim, tapi bener nggak gini? Kalau kita ngelihat dari topik yang ini nih ya soal tolol. ateis dan agnostik, berarti kalau ada orang Islam Ya, tidak menjalankan perintah-perintah agamanya gitu, berarti dia agnostik sebenarnya. Gimana kalau kalau ada itu? orang muslim, Bisa- tapi dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, belum tentu dia ateis. Atau Tapi dulu agnostik. pasti agnostik dong. Apa Belum itu? tentu. Apa itu? Belum Benar tentu. juga itu. Dia beragama, Iya. Nah, dia percaya Tuhan. percaya Tuhan, Agamanya Islam. beragama, tapi nggak Agama- menjalankan. Iya, berarti agnostik nggak dia? Enggak juga agnostik, karena agnostik kan sebenarnya tidak beragama ya, tapi dia percaya Tuhan. Tapi sebenarnya dia percaya Tuhan, dia percaya agama, tapi tadi dalam tanda kutip dia tolol. Iya, berarti Islam KTP. Berarti kita labelin aja ini Islam tolol nih, Iya, yang betul. tidak menjalankan. Contoh ya. Biasa jadi oknum nih dia. Nih. Ada orang pergi kuliah nih ceritanya nih. Harusnya kan dia ngerti nih. Ada orang pergi kuliah kedokteran. Lalu kemudian dia belajar tentang kedokteran. 7 tahun dia belajar. Keluar daripada kedokteran, dia misalnya contoh masih percaya sama dukun. Itu artinya apa? Bego, tolol. Nah, dia mahasiswa kedokteran tetap iya. Karena dia tetap kuliah kedokteran. Dapat Berarti dokter yang tolol gitu. Ijazah, tapi dia tidak praktek menurut apa yang dia pelajari. Itu persis.
Karena ada contoh ini, ada orang misalnya contohnya Muslim, tapi dia masih bermaksiat misalnya, atau dia nggak melaksanakan ajaran Islam. Aku nggak bisa langsung judging dia bahwa dia sudah keluar dari Islam misalnya. Atau nggak bisa judging dia misalnya contoh agnostik, tapi aku tanya dia bilang, wah aku malas aja Ustaz, berarti dia malas. Dia nggak mengoneksikan antara yang dia pelajari dengan yang dia perbuat. Malas sebenarnya. Malas. Bisa jadi malas, bisa jadi arogan. Oke. Tapi korelasinya harusnya benar ya, karena kan semua agama itu kan pasti mengajarkan kebaikan ya. Apalagi Betul. kan agama Islam ya, pasti Betul. mengajarkan kebaikan. Betul. Harusnya kalau dia beragama dan dia agama Islam kayak gitu, harusnya dia mencerminkan Islam yang sesungguhnya. That's it. Itulah kenapa aku perlu 5 tahun untuk cari Islam. Karena yang aku ketemu bukan nih. Islamnya ternyata. Oh, gue Ya, baru aku berarti. ketemu Muslimnya. Jadi gini, ini mau bertanya nih. 5 tahun dia. 5 ya? Ini mau bertanya nih. Enggak, dari tadi itu penjelasannya soal definisi. Iya. Gue pengen tanya secara konsep agnostik dan ateis tadi. Iya. Gue bisa ngomong gini nggak? Kalau orang Muslim yang terlahir, kita nggak bisa pilih Ya, kita ya, lahir ya. di rahim siapa. Benar. Kita lahir dari keluarga mana. Kalau ada orang Islam terlahir dalam keluarga Islam dan dia tidak pernah mencari tahu secara kesadaran dan mempelajari keislaman ini tersendiri, gue bisa labelin dia ateis dan agnostik nggak? Secara konsep bukan secara definisi. Secara konsep begini, harusnya bisa. Tapi kita perlu untuk namanya pemastian. Oke. Nah, jadi make sure dulu ya. Make sure. Karena gini, yang kita khawatir itu adalah kalau kita nggak make sure tentang segala sesuatu, kita nanti jadinya judging. Dan Oke. itu sama kayak judgingnya orang-orang dari yang misalnya contoh nggak beragama kepada orang beragama, atau judgingnya orang beragama kepada orang nggak Tapi beragama. sorry kalau untuk agnostik sama ateis gue langsung judging tolol aja ya. Apa ya? Itu semangat itu ya. Itu langsung aja kalau enggak. Nah, tapi kalau yang tadi gue terima tuh, Betul. Pak Ustadz. Berarti kita terima. harus make sure. Iya, Karena make karena sure dulu. khawatirnya nanti kalau label ini berkaitan dengan konsekuensi hukum. Oh ngerti. Nanti Oke. konsekuensi hukumnya ada. Nah, maka harus make sure dulu dia benar-benar nggak sih. Contoh misalnya ya, di dalam Islam tuh ada pembatal keimanan namanya. Maka gue bilang harusnya bisa. Nah, contoh ya, ada orang misalnya contoh dia Muslim, lahir daripada keluarga Muslim, seumur hidupnya dia nggak pernah sholat. Seumur hidupnya dia nggak pernah puasa. Seumur hidupnya dia lakukan maksiat segala-galanya. Dia nggak ngakui Allah sama sekali. Itu secara harusnya yang aku bilang teoritis, itu dia mengeluarkan dia dari Islam. Karena dia tidak ada, contoh gini deh, lu orang mana? Orang Asuku atau ini? Bukan, orang mana? Tinggal di mana? Oh tinggal di Jakarta Pusat misalnya. Orang Jakarta. Tanda-tanda lu orang Jakarta apa? Ya tinggal di Jakarta Pusat, Apalagi? KTP Jakarta Pusat, segala macam. Tiba-tiba lu ngaku orang Jakarta, KTP lu ditanya mana KTP lu nggak KTP ada. Sumatera misalnya gitu ya. Rumahnya di mana? Bekasi. Oh, oke. Lalu kemudian ditanya, lu tahu nggak tempat ini? Nggak tahu. Monas lu tahu nggak? Nggak tahu. Lah terus lu bilang, lu dari mana orang Jakarta? Lu dari mana Islamnya Nah, gitu. tapi gua harus Cara-cara kan tadi melakukan. Tapi gue harus make sure dulu kan. Oh, make sure dulu. Iya, karena ada konsekuensinya. Gitu. Kita sepakat Oke. ya. Gitu. Ini kita apa? Gue doang sepakat nih. Gue tanya dulu nih, sebagai penelitian nih. Ya. Ya. Tadi kan kita ngomong ateis dengan beragama. nih. Ya. Tadi kan gue sudah bilang, harusnya kalau beragama, punya kelakuannya beragama juga dong. Kenapa harus sih? Ya kan? Kenapa harus? Wajib dong. Ya seharusnya. Seharusnya kalau lu belajar, ya kan belajar kedokteran jadi dokter. Ya, bukan Ya kan? harus tapi seharusnya. Seharusnya Tuh, kan beda nih jadi setelah maknanya nih. kita belajar agama kayak gini nih 30 hari nih kita belajar dengan dia, harusnya kita jadi lebih baik kan. Betul. Jangan keluar dari sini lu jadi pengedar narkoba kan Ya, habis itu kan. paham. Benar. Oke, agama tadi baik semua tadi. Sekarang menurut penelitian lu yang lu pandang ya, sekarang yang jujur ya. Kalau menurut lu lihat kan lu sering keluar negeri nih. Sering lihat juga orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan kan luar negeri banyak banget tuh. 60% orang itu ateis di luar negeri. 75. Iya, 75 ya. Yang mana yang lebih baik? Kehidupan mereka kah atau kehidupan orang beragama di sini? Kalau menurut gue ya, untuk Jujur lo. jujur, ini sejujur-jujurnya nih. Dia dicurigai mulu ya. Islam gitu, Kristen, agama apapun yang sah dan legal di Indonesia itu terlalu canggih untuk diterima sama masyarakat Indonesia yang mayoritas bodoh ini. Gila lu. Keren banget kata-katanya. Enggak, karena gini. Cuma nggak bisa gue ulang itu. Karena gini, Pak Ustadz, gue baru sehari 2 hari ngobrol, Iya. gue ngelihat aja baru kebuka sedikit, Islam indah. Ya. Islam indah banget. Kalau sampai ada orang yang salah mempraktekannya, berarti ini orang yang komputernya OS-nya nggak cukup. Jadi keinstal agama itu di otaknya ngehang. Nggak bisa download. Ngehang. Speknya nggak cukup. Terus dia bilang ini OS-nya nggak bagus. kayak konsep kasih sayang Kristen gitu. Konsep Iya. Islam itu dari baru 2 hari aja. Ya. Ini Islam ini indah banget. Kalau sampai namanya tercoreng, berarti manusia tuh yang Berarti manusianya. manusianya. Jangan pakai tolak ukur karena di luar negeri banyak yang kayak kan ada riset tuh di Swiss, di Norway, kok banyak ateis cuma negaranya makmur. Ya. Ya karena menurut gua dia udah maju.
ada agama apapun tetap akan maju. Kebetulan aja ateis mayoritas. Itu yang gue setuju ya, yang gue percayai gitu. Iya. Nah jadi kalau menurut gue agama ini sebagai pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Iya, kalau dia tidak siap menerima itu, Malah jadi membahayakan. ngeheng. Kayak kita punya komputer nih, speknya canggih, diinstal aplikasi apapun, Iya. Nah, akan jalan dong. Ya. Komputer itu ngomongin kita manusia yang pintar dan bodoh. Nah manusia bodoh, diinstal yang namanya analoginya aplikasi agama nih. Kalau speknya nggak cukup, ngeheng. ngeheng. Malah Iya. rusak. Malah rusak. Malah dipakai-pakai buat jualan agamanya. Bener. Ini logika loh, logika. Bener. Tuh, coba Pak Ustadz. Nah, aku tambahin ya. Nah, ditambahin. Tadi logikanya Lex adalah, jadi kayak itu, dia ibaratkan manusia itu kayak HP. Ya. Ini HP tahun 98, mau diinstal WhatsApp ya nggak bisa. Itu bagi dia. Nggak begitu. compatible gitu. Nggak compatible. Nah, itu bagi Lex. Bagi aku sebenarnya, kalau agamanya itu bagus, malah dia akan naikin spek manusianya. Betul dong, Ah, harusnya kayak gitu. Betul, dan itu yang terjadi di dalam Islam sebenarnya. Tapi betul, hanya orang-orang yang mikir, bahkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah bilang ratusan kali, cuma orang mikir yang bisa dapat Islam. Dan kalau orang nggak mikir, justru dia akan nolak Islam. Makanya dulu namanya Quraisy jahil. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah, masa-masa jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh, tolol. Kalau di dalam bahasa Palembang bengak. Bengak. Hah? Itu Iya. tingkatan kalau bahasa tertinggi dari Medan tolol. paok, Iya. banyak, bodak, Iya. nah itulah orang-orang inilah berarti. Oh, Orang-orang yang nggak mikir ya berarti Pak Ustadz ya. Betul. Dan itu jadi artinya agama itu akan memberikan orang untuk jadi pintar sebenarnya. Artinya dengan spek terendah manusia pun itu harusnya udah bisa beragama. Kalau dalam pandangan Islam sih begitu. Tapi aku yakin lebih pintar orang, lebih pintar dia beragama. Itu yang pertama. Lebih pintar orang, lebih pintar dia Beragama. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang di negeri-negeri yang lain yang kita lihat, Jepang misalnya, Swiss misalnya, dan segala macam. Kalau kita lihat cuma dari indikator-indikator duniawi, mereka tinggi. Tapi coba kita lihat dari indikator yang lain. Apa itu? Contoh misalnya, indikator mental health. Indikator kemudian perlakuan terhadap orang tua. Indikator misalnya bagaimana mereka dilihat dari fertility rate-nya untuk meneruskan keluarga. Lu tau nggak Lex? Naruto, One Piece, dan semua anime lain itu punya satu kesamaan dong. Mereka mencoba mendakwahkan agar orang tuh mau punya anak. Asli. Asli serius. Karena birth rate di Jepang kan parah banget. Dihabiskan ratusan juta dolar untuk kampanye. Lu harus punya anak. Sementara orang Indonesia anaknya nggak habis-habis. Tanpa perlu dikampanyekan gitu. Ya soalnya pas ke lebaran saya selalu ditanya, Betul. kapan punya kawin, kapan Iya, jodoh? kapan nak kawin, kapan nak kawin gitu. Jadi plus minus aja sebenarnya. Iya. Negara maju kayak Jepang Iya. melegalkan dan mewajarkan bunuh diri. Menurut gue tuh perlakuan yang paling bodoh yang pernah terjadi gitu. Nah, pertanyaannya Di kita adalah, bunuh diri kan jadi hal yang tabu dan ini Iya. bener nih sebenarnya hal ini gitu. Iya. Oke. Nah, Konsekuensinya kita banyak yang bodoh gitu di aja. titik itu agama memainkan peran yang sangat luar biasa. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya kalau agama ini harusnya memajukan peradaban tanpa ada tumbal? Karena Jepang, Swedia, misalnya Swiss, Amerika ternyata ada tumbalnya. Yaitu adalah contoh misalnya soalan anak-anak aja, soalan mental inilah soal cara mereka memperlakukan orang tua dan segala macam. Nah, gimana caranya memajukan peradaban manusia tanpa ada tumbal? Itu sudah pernah dilakukan oleh Islam. Oh. Tapi Kapan tuh? dulu di awal-awal zamannya Rasulullah sampai dengan tahun 1000 mungkin 1400-an. Itu naik banget, 1500-an masih, 600 udah mulai turun, 700 turun, akhirnya kemudian mereka ninggalin agama, maka orang-orang barat ninggalin agama, maju. Orang-orang muslim ninggalin agama, amsyong. Nah, itu pernah terjadi jadinya. Jadi tanpa ada tumbal sedikit pun. Oh. Jadi gitu. Berarti mereka praktek. Pas dia ninggalin Bener. agama, Bener. hidupnya maju. Oke. Bener. Mungkin cocok buat mereka. Karena agama jadi hambatan Pas bagi kita mereka. ninggalin agama, habis. Sahur. habis. Ini gue nggak mau jadi. Tapi ada Perdana Menteri Malaysia ada yang ngomong, ini koreksi aku Iya, kalau aku salah. gimana? Koreksi, Malaysia kan negara Islam nih, Iya. ya kan kita kan bukan negara Islam kan, Bener. ya kan, kita kan NKRI, Iya. ya kan, kita melaksanakan negara Islam. Iya. Tapi kalau nggak salah aku Perdana Menterinya juga ngomong, ini koreksi aku kalau aku salah ya, Iya. jangan ngomong penistaan agama lagi ya. KMIIW. Dia ngomong katanya kalau misalnya itu tuh yang buat negara kita itu nggak maju itu karena banyak orang yang percaya dengan pemuka agama. Dia bilang itu membuat kita itu jadi bodoh katanya nggak bisa maju. Dalam titik Oke, sekarang Beragama dan bernegara Oke. itu amat sangat berbeda. dalam titik ini betul. Karena pemuka-pemuka agamanya tidak bisa memberikan solusi dalam kenegaraan. Tapi ketika agamanya bisa memberikan solusi bagi kenegaraan,
itu berarti luar biasa. Nah ini pernah terjadi pada satu masa itu. Contoh ya, pernah baca tentang Renaissance, Dok? Belum pernah. Ya, Renaissance ya. Ya. Jadi waktu itu orang-orang yang berpikir atau para ilmuwan, para cendekiawan itu merasa sangat-sangat muak dan jijik dengan perilaku kenegaraan yang di backup dengan agama. Karena semuanya punya mata pisau kan ya, pisau bermata ganda, termasuk agama. Nah di saat itu kita sekali lagi kita tidak menjelekkan atau mendiskreditkan agama manapun. Tapi ini sejarah nih. Di sejarah pada saat itu ternyata yang namanya penguasa di backup oleh gereja pada saat itu. Ya. Maka semua yang ada pada penguasa itu gereja akan mengatakan Adeo Rex Arege Lex. Tuhan itu dipilih Tuhan memilih raja, Dan maka raja ada perwakilan Tuhan gitu kan. bertindak atas nama Tuhan. Maka Dipolitikin. betul, Itu, Tuhan iya, memilih betul. raja, raja menentukan hukum. Jadi hukum raja adalah hukum Tuhan. Ah. Maka kemudian ketika hukum itu diperlakukan, Nggak bisa dibantah kan? nggak bisa dibantah. Sama rakyat, jelata. Mampus. Itu kan ya, orang-orang bilang gimana kita nih. Melawan raja sama dengan melawan Tuhan. Bener. Sampai akhirnya dibuktikan kan di Perancis kalau kepalanya gua penggal, bisa kok nih dipenggal gitu. Nah, apa yang menjadi istilah mereka pada saat itu gantung pendeta terakhir dengan menggunakan usus raja yang terakhir. Atau sebaliknya gitu kan ya, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Iya. Karena mereka sakit hati dengan agama. Ketika mereka sakit hati Karena dengan dipakai agama, buat menindas ya, Pak karena Ustadz. buat menindas, mereka bilang tanpa agama kita bisa lebih baik. Ternyata mereka jadi lebih baik. Tapi Islam beda. Islam itu sebelum kemunculan Islam justru kerajaan-kerajaan itu yang menindas. Maka Islam Ini berarti membebaskan. ngomongin eranya udah jauh juga ya Eranya berarti jauh, ya. betul. Nah, ketika Islam kemudian membebaskan, meliberasi mereka, maka mereka hidup dengan aturan. Pegangannya Betul. Islam. Sehingga kalau misalnya nggak ada, ya kehilangan pegangan. Contoh ya, itu ada salah satu hadis. Rasul berkata, Rasul membenci orang-orang yang minta diperlakukan seperti raja. Oke. Itu Rasul benci. Termasuk salah satunya, ini zaman dulu ya, ini hadis ya. Rasul benci dengan orang-orang yang mengambil pajak seperti raja mengambil pajak. Dipalakin, Bu. Jadi lu karena lu udah gue lindungin, lu wajib ngasih upeti pada gue. Itu Rasul benci. Oke. Maka di dalam sistem pemerintahan Islam nanti itu tidak ada such thing as pajak. Karena Rasul nggak mau untuk seperti itu, salah satu contoh. Jadi ini agama memberikan solusi pada kenegaraan dan perilaku bernegara. Oke. Berarti poinnya dari pertanyaan Dr. Richard, kalau orang yang beragama punya banyak umat, dia harus ngerti bernegara juga. Benar. Jadi bisa match. Iya, bisa match. Dan yang memang, dan aku sepakat sih, karena kita lihat pada zaman sekarang terlalu banyak orang-orang beragama yang bertindak membenarkan dirinya atau bertindak atas nafsu pribadinya tapi mengatasnamakan agama. Memanfaatkan agama. Kalau lu nggak sesuai dengan gue, kalau lu musuhin gue, lu musuhin Islam. Karena gue representasi Islam. Wih, gila. Bukan ini terjadi di Serem mana-mana. kali loh. Ini terjadi di mana-mana kan? Iya kan ya? Artinya lo, yang gue nggak suka tuh lu, bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Cuma gara-gara lu gue jadi Kenapa nggak nggak suka suka Islam sama lo? juga. Oke. Itu yang gue rasain juga. Itu kayaknya lebih kafir, Dok, itu kayak. Iya. Pak Ustadz ya? Kalau kafir, apa bedanya kafir? Kalau dulu waktu SMA, gue Iya. pikir itu kafir itu ateis. Oh gitu. Ternyata setelah gue ngobrol dengan banyak ustadz, gue baru sadar gue kafir. Iya. Nah, aku akan ngomong dua, secara hukum dan secara etika. Iya. Nah, pertama secara hukum ya. Secara hukum namanya nominasi atau penamaan segala sesuatu itu adalah sesuatu untuk mempermudah. Ya label lah ya, ada Atau labelnya label, ya. atau sesuatu yang muncul daripada proses kewajaran. Ada contoh misalnya ada orang yang menempuh pendidikan strata 1 disebut dengan mahasiswa. Berarti orang-orang yang tidak menempuh strata 1 tidak disebut dengan mahasiswa. Ya, SMA. SMA misalnya. Atau misalnya ada orang yang dokter, dia mempelajari ilmu kesehatan secara khusus dia disebut dengan dokter. Orang yang pergi ke spesialis dokter, atau, ya. spesialis namanya pasien kalau yang pergi ke dia kan. Iya. Nah, di dalam Islam ada term di dalam Islam, orang-orang yang beriman namanya ya orang beriman, muslim gitu kan ya. Nah, orang-orang yang tidak beriman ini dibagi dua. Pertama ada kafir, ada musyrik. Musyrik Oke. ini adalah orang-orang yang tidak dapat kitab atau orang-orang yang nggak ngambil kitab. Sedangkan orang-orang yang ngambil kitab ini adalah namanya kafir. Jadi karena ahli kitab Ngambil namanya kitab, kafir, Nah, tidak kafir. ngambil kitab, musyrik. Contoh Berarti misalnya kafir nih secara Mana definisi bahasa? ini apa aja nih? menarik. Kafir itu makna bahasanya sama kayak bahasa Arab cover, Tutup. tutup, Berarti tutup. Berarti Berarti dia kalau nutup. orang kafir itu orang yang menutup diri atau menutup diri. Oh, masih belum membuka. Dia masih belum membuka. Oh, Artinya kafir itu masih bagus daripada non-muslim. Kafir itu lebih bagus daripada non-muslim. Secara literal, ya. Karena secara non-muslim- literasi dan definisi tadi iya benar kalau artinya itu ya. Betul, non-muslim artinya tidak selamat. Kafir itu menutup doang, belum tentu dia nggak selamat. Bisa jadi nanti di akhir masa dia buka dirinya jadi seorang yang beriman. Oke, bisa jadi dibuka. Betul, kalau non-muslim nggak selamat dia berarti.
Tapi itu secara hukum. Konsep iya secara hukum ya. Secara etika, bapak aku nggak mungkin aku panggil orang kafir. Gitu kan, ya. Ya, tapi kan yang terjadi di masyarakat stigmanya kan negatif. Iya, makanya. Karena kan banyak orang mengkafir-kafirkan. Itu dia, mengkafir-kafirkan beda dengan term kafir. Karena di dalam Islam tidak ada pengkafir-kafiran. Contoh ya, aku tuh ketika baca Quran, semakin mempelajari aku semakin amazed. Kenapa? Karena kata kafir itu baru diperkenalkan kata-kata labeling kafir itu baru diperkenalkan 13 tahun setelah Rasul dakwah. Jadi Rasul itu dakwah 13 tahun di Mekah. Baru ada definisi untuk orang-orang yang belum terbuka gitu. Setelah 13 tahun Rasul melakukan proses untuk mengislamkan orang-orang dan ngasih tahu pada orang-orang edukasi, baru setelah 13 tahun mereka tambah parah, mereka tambah provokatif, maka kemudian turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi label Allah terhadap orang-orang itu baru turun 13 tahun. Pertanyaannya, sekarang ada orang-orang muslim tiba-tiba ketemu orang tuh bilang, "Oi kafir." Lu kapan Anda belum ngapa-ngapain? Iya. Lu edukasi orang enggak? Nah, Nabi aja butuh waktu 13 tahun. Dia udah 13 tahun, Nabi 13 tahun dakwah. Iya. Ngajarin orang itu. Iya. Iya. Nah, dia belum pernah ngajarin orang, Iya. udah langsung kafir. Lu siapa? Iya, makanya. Misalnya Kak Felix ngajarin aku, Iya. baru 1 minggu, terus Iya. kafir lu kayak Iya, gitu nggak punya bisa. ya. Sedangkan Nabi aja tuh Nah, itu butuh masih waktu mending 13 tahun. itu aja masih lebih mending daripada orang yang tiba-tiba Ketemu nembak, nggak ya. ketemu? Dan aku kan yang aku lihat kan itu dong. Yang aku lihat adalah Felix Xiao kafir. Kan itu kan ya. Ketika aku masa-masa wah, Cino kafir. Kan itu yang kita alami kan gitu kan ya. Lah mana aku respect sama agama Islam. Begitu kemudian aku datang ke Bogor, ketika aku ketemu dengan banyak orang-orang muslim selain orang muslim Palembang, Orang aku muslim yang tepat nih berarti betul, ya. oh ternyata mereka nggak nganggap aku seperti seburuk yang aku tahu. Bahwasanya mereka menganggap aku cuma iya secara labeling aku adalah kafir, tapi secara kemudian dakwah mereka tetap lakukan itu. Dan tidak ada mempengaruhi sedikit pun kata-kata kafir itu untuk mendakwai aku. Yang menarik adalah gini, aku diajarin tentang dakwah. Aku diajarin gini, bahan bakar utama dalam dakwah itu rasa cinta. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu nggak bisa mencintai orang, kamu nggak akan bisa dakwah sama dia. Pertanyaannya, kalau ada orang yang belum muslim, kafir tadi, kita harus cinta atau kita harus benci Harus cinta sama dia. Cinta dong. Kalau kita nggak cinta, kita nggak bisa dakwahin dia. Nggak mungkin bisa dakwahin dia. Maka kalau aku udah bilang sama orang, Ustadz gimana caranya berdakwah? Kalau kamu sudah nggak cinta, mending nggak usah. Kalau di istilah lain kan ada domba yang tersesat namanya. Betul. Berarti kafir ini domba yang tersesat nih ya, Betul. menurut istilah lain gitu. Dan Betul. kita harus sayang sama dia. Dan Berarti jangan teriak orang kafir. Benar. Dan di dalam Islam konsep yang sama itu ada. Domba yang tersesat itu ada. Karena kata Rasulullah itu adalah kalian semua seperti penggembala. Kulukum ra'in. Dan kalian tuh seperti penggembala. Maka setiap bagian daripada gembalaan-gembalaan itu semuanya itu adalah punya kalian. Cara ngerangkulnya harus dicintai. Benar. Bukan dimusuhin. Bukan dimarahin. Nah, gue punya Bukan cerita. dimarahin. Gue punya cerita ini. Lu dimarahin? Dimarahin. Dilaporin. Aduh. Gimana? Penistaan agama. Gara-gara? Sumpah. Gue kan ngobrol dengan salah satu non muslim juga kan. Ngobrol podcast kayak gitu kan. Terus dia ngomong di tengah simsalabin kun fayakun. Puji Tuhan dia bilang. Gue pun nggak denger sih pada waktu itu kayak cepet banget dan gue nggak nganggep itu tuh kalimat yang penting. Selewat aja gitu. Jadi ya? gue skip. Gue nggak menanggapin itu pun gue skip pertanyaan yang lain. Tapi kata-kata itu dilaporin penistaan agama karena simsalabin disamakan dengan kun fayakun dengan puji Tuhan katanya kan. Ya kan gue nggak tahu. Begitu ditelepon Pak Ustadz, gue telepon kan. Gue bilang, wah apa tuh artinya kun fayakun Pak Ustadz? Gue bilang Jadi kan. maka jadilah. Iya kan? Oh sudah dikasih tahu kan? Diributin dan dilaporin. Nah pertanyaan gue, kalau misalnya gue non muslim nih, dan gue ngomong gue pengen belajar nih. Apakah gue akan belajar kalau misalnya gue dilaporin? Jadi tambah benci sama Islam. Tambah ya? benci dong, Ya, kayak gitu logikanya punya kayak kan. gitu. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz datang, Richard, kau salah. Kau nggak tepat kayak Baik-baik gini. ngasih Iya. taunya. Atau kesalahanku lebih besar lagi nih. Misalnya nih ya, aku selingkuh atau misalnya aku mencuri kayak gitu punya. betul. Ya. Terus dia datang nggak koar-koar di depan media kayak gitu. Wah, Richard pencuri. Ente salah. Ya. Ya, kamu harus ini. Kan aku kan jadi respect ya. Iya. Aku tuh sayang loh dengan kau loh. Betul. Gitu, Iya. ya. Betul. Bukan dilaporin itu tuh buat aku Iya. tuh jadi nggak belajar. Buat Betul. aku tuh jadi benci. Betul. Sampai aku ngomong dengan polisi, Pak, aku bilang, aku nanya dengan Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz bukan penistaan agama. Andai pun aku tahu artinya, aku bilang, aku lapor dengan Pak Ustadz pun, jawabannya tetap akan tayang video itu, aku bilang. Betul. Oke. Itu ada peribahasanya. Gimana? Orang sariawan seru mau makanan tuh menyakitkan. Oh berarti ini yang tadi Saryawan tuh yang laporin ya? Iya, orang sariawan mau denger apapun jadi dia masalah. Ah. Orang sariawan makan apapun Dia jadi ya pasti masalah. sakit aja. Sensitif. Ya kalau hatinya udah sakit,
Dia mau dengar apapun dari Dr. Richard, nggak dengar pun sakit hati dia sama Dr. Richard. Lihat muka gue juga jadi Iya, jijik ya. iya makanya. Artinya udah jangan kita urusin orang kayak gitu karena Itu dia tadi komputer spek rendah itu. Kasihan orang kayak gitu, bro. ada bahasa yang kasar banget sama anak-anak zaman sekarang untuk orang-orang kayak gitu. Otaknya stunting. Oh, stunting. Enggak, itu Tidak tumbuh ya. Tapi kita jangan. jamin pasti dia miskin. Iya. Pasti dia miskin. Kalaupun dia kaya pasti nggak bahagia minimal. Tapi gue anggap oknum lah, gue anggap oknum. Iya, Tapi paham. untuk di luar sana, gue pengen kasih tahu juga dari kasusku ini, ya untuk orang-orang di luar sana yang merasa beragama atau beragama Islam, rangkullah teman-teman kita ini yang kafir ataupun yang belum membuka dirinya. Betul. Dirangkul dengan cinta, bukan ditunjuk-tunjuk. Oke, berarti di episode ini nih yang gue dapet nih ya, ateis itu tolol, kafir itu maknanya ternyata baik, dan kafir itu harus dicintai. Harus dicintai, tidak boleh dirangkul. dibenci, tidak boleh Iya. dimarahin. Ini keren episode ini nih. Betul. Iya. Jadi buat ada orang yang, weh kafir, lo harus bertanggung jawab. Iya. Kalau lo udah ngomong, lo nunjuk orang itu kafir, lo harus sayang sama dia. Iya. Nah, Kalau enggak 13 itu kan tahun artinya dulu, 13 tahun dulu lu ajarin dulu kalau dia bengal banget ya udah lu katain dia baru. kafir. Oh, berarti untuk episode ini, kalau ada orang yang teriakin kafir, kita bisa balikin. Iya. Lu udah pernah dakwah belum? Benar. Nah, Bagus iya itu. Dakwah dulu. Betul. Baru lo teriak kafir. Wah, keren nih. Karena gini, ada banyak orang mengatakan bahwasanya orang kafir tuh seolah-olah sesuatu yang mereka harus benci dan beban. Padahal itu kan justru kenapa kamu harus ada di situ. Loh, Tugasmu Justru itu. ngajar. Pak Ustadz, secara logikanya nih ya, orang yang kita sayangin pasti akan jadi beban kita kok. Betul. Iya dong. Iya. Harusnya kalau dia sayang ya. Iya, berarti kalau dia nggak sayang, berarti nggak bakal jadi beban karena dia nggak peduli sama nggak dipikirin Lebih makannya. tepatnya care. Iya, peduli. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Iya. Ini aku sudah pernah Aku kira tanya. ini mau 3 jam nih. Nggak jadi nih. Ya udah, abis Ini ini berapa yang menit? black lagi kita. Ya. Sudah 55. Gila nggak berasa ya? Nggak berasa gila. Ya terus lanjut aja. Gimana? Gue sudah pernah tanya ini dengan salah satu ustadz sih Iya, iya. sebenarnya. Tapi gue nggak tayang karena ini dipotong karena aku Iya, iya. ngerasa ini Kun sensitif. fayakun Iya. tadi. Enggak. Enggak, sebelum lu nanya, ini kan si paling kritis. Nah. Supaya lu disayang banyak orang, lu harus si paling kafir. Episode 3. Untuk selanjutnya dong. Si paling kafir. Si paling kafir. Supaya kita disayangin banyak orang. Lu apa tuh? Apa? Lu apa? Nah, kita pikirin kita ganti. Lu kafir juga nggak gue tanya. Kata-kata si paling kafir tuh bagus loh. Iya, supaya dia paling banyak disayang orang. Supaya paling banyak disayang Supaya ya. nggak dilapor. Cetakin. Gua kan nggak pernah dilaporin. Bukan, si paling kan artinya kan merasa, tapi belum tentu. Lu belum pernah dilaporin? Nggak pernah. Belum pernah di demo? Belum pernah. Cemen lu? Enggak. Gue 2 kali sudah pernah di demo. Berarti dirimu aja kejeblos itu. Gampang, saya. lu nanti ikut pengajian sama gua. Terus kita pergi ke satu tempat, lu pasti dipersekusi nanti. Oh gitu. Karena bentukan nih. Bukan, Nggak, karena dia. gua. Oh gitu. Kan lu mau Paling dipersekusi. sering dibubarin. Mudah-mudahan saya tidak mengalami ya. Gitu. Lanjut pertanyaan terakhir. Tapi orang radikal kayak gini bisa ngobrol-ngobrol dengan kita, membuka wawasan ya. Jadi Justru kadang-kadang ada orang yang merasa Islami bilang aku tuh bahaya. orang Islami yang Jadi gitu, merasa kafir itu bagus. merasa kafir itu bagus. Yang nggak boleh jadi orang kafir. Ah. Ya kan? Yang nggak boleh kan menutup Merasa diri. berdosa itu bagus. Yang nggak boleh itu Jadi menjadi orang berdosa. Itu Yang berdosa nggak boleh. Oke. Merasa berdosa bagus. Beriman tuh bagus. Merasa beriman tuh salah. Ah, Kebalik tuh ya. iya. Keren tuh. Iya, jadi kayak kalau misalnya datang ke tempat ibadah itu duduk paling belakang, Iya. sholat paling khusyuk Iya. kayak gitu. Bukan datang nunjukin diri. Mau manggung. Iya, mau Dok, manggung. aku serius. Aku pernah nangis karena aku melihat ada orang kayak Yonglex di masjid, dia paling belakang, dia nangis. Pas dia nangis, aku ikutan nangis. Hmm. Aku tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku merasa semua orang di sini lebih bagus daripada aku. Aku pakai paling belakang gitu. Aku yang paling rendah di sini. Iya, aku nangis gara-gara apa? Kok aku nggak bisa ngerasa begitu? Kan? Harusnya kita kayak gitu. Bukan berarti Kita ngerasa diri lebih tinggi terus, lebih bagus, lebih agung ya. Kalau belajar orang yang kayak gitu pasti punya spesifikasi untuk merasa dia paling rendah. Betul. Contoh misalnya tatoan, dia anak Betul, pang gitu. betul. Jadi sebenarnya label itu juga sebenarnya gift juga. Benar. Makanya aku bilang gitu. Kalau beragama membuatmu jadi lebih tinggi daripada orang, kayaknya kamu salah agama deh. Atau salah ngerti. Itu ngeheng tadi. Ngeheng itu. Kalau Itu beragama spek-spek buat murah, kamu merasa lebih spek tinggi kentang. daripada orang lain. Problem kamu nih. Oke. Harusnya beragama itu tidak membuatmu merasa lebih tinggi daripada orang.
Oh, oke. Atau melabeli orang sehingga kamu judging pada dia. Siapalah kita ya. Walaupun kita masih begitu ya. Kita Iya. ngomong gini kan bukan berarti kita nggak Iya. begitu, orang kita Iya, namanya iya, manusia. Manusiawi pasti ada judgingnya. Kok Cuma katanya kan kafir itu kalau di Al-Quran ya katanya ya. ya. Bukan kata Al-Quran sih, kata di TikTok lah gue dengar juga kata orang Islam juga lah, orang Muslim dia bilang. Katanya ini kalau takut di misalnya- demo ketiga tadi soalnya. Katanya kalau misalnya kita itu kalau masuk Islam itu kita akan masuk surga. Ya. Nanti kan kalau surga neraka kita bahas episode khusus Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau misalnya kita masuk Islam itu kita masuk surga. Katanya kalau misalnya kafir nggak masuk surga. Benarkah itu kok? Nah, kalau misalnya kita bahas hukum tadi ya, kafir itu memang betul, tempatnya bukan di surga. Karena itulah kemudian kita bahas dulu kafir ini seperti apa. Makanya kalau kita bahas tentang kafir itu kita harus benar-benar hati-hati. Makanya di dalam Islam, kafir ini benar-benar judgement-nya benar-benar harus di make sure. Karena di make sure ada ini kata-kata gini, poinnya. siapa kata Rasulullah yang nunjuk orang kafir dan ternyata tidak terbukti, maka dosa kekafiran itu balik pada diri dia sendiri. Cakep episode ini nih. Dan dia yang masuk neraka. Cakep. Oh. Jadi Itu buat yang nunjuk orang kafir tuh ya, dengerin. Jadi kalau orang Cakep. beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka memang sudah seharusnya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Masalahnya kapan kita dibilang beriman dan kapan kita dibilang kafir. Oh. Belum tentu ada orang yang nunjuk orang kafir, dia beriman. Makanya yang aman itu nggak usah judging orang lah ya. Benar. Itu aja sih. Aku Simpel sepakat. sebenarnya. Bukan, gue tuh pernah tanya dengan salah satu ustadz juga atau pemuka agama kayak gitu Iya. punya. Kalau ada statement memang seperti itu, gue pengen tanya sih secara logik Iya. kekritisan gue kayak gitu. Iya. Kayak gimana kalau misalnya gue kafir kayak gitu, tapi gue Lebih baik. lebih baik. Iya. Lo sedekahnya jauh lebih banyak daripada yang muslim. Apakah Pak Dokter masuk surga? Iya. Ya, atau masuk neraka? Nah, gitu. misalnya kayak gini nih, misalnya lu aja deh, misalnya Islam kan kayak gitu kan. Gua kafir nih, tapi gue sedekah 20 kali banyak. lebih banyak dari lo. Betul. Gue nggak pernah zina, gue nggak pernah maksiat, gue nggak pernah alkohol, gue nggak Tempat pernah Dokter ini. Richard Lee di mana Gua nanti gitu. selalu bantu orang, sedangkan lu selingkuh terus misalkan Ya. gitu. Alkohol, gas kayak gitu punya. Nipu orang, Itu tadi Islam gas. KTP tadi ya? Iya, Ya, kayak gitu oke, punya. oke. Terus kan kalau misalnya dia ngomong lu mati lu masuk surga, gue masuk Keadilannya neraka. di mana? Adilnya di mana? Oke, itu menarik sekali. Gimana nih Pak Ustadz? Menarik sekali. Ada satu orang, Raja Najas. Itu orang Nasrani. Orang Nasrani, dia ketemu dengan seorang sahabat namanya Ja'far bin Abu Thalib. Dan ketika kemudian dia diadu domba, ceritanya panjang tapi aku singkat aja. Dia bilang gini, kalau kamu memang merasa kamu orang beriman, kalau kamu Raja Najas ini bilang, kalau kamu merasa orang beriman, kamu punya nggak sesuatu dari Tuhanmu? Maka dibacakanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib ini surat Maryam. Begitu dibacain dia nangis. Begitu dia nangis, dia kemudian bilang, agamamu dan agamaku dari celah yang sama. Dia bilang gitu. Nah setelah itu pergilah nih orang-orang dalam keadaan damai dilindungi sama Raja Najas ini, orang Ethiopia. Nah pas dia meninggal, Rasulullah SAW itu sholat goib. Sahabat bilang, sholat goib buat siapa ya Rasulullah? Karena sholat goib itu nggak pernah disyariatkan, baru kali itulah terjadi. Maka kata Rasul, kita menyolatkan Raja Najas karena dia sudah muslim. Nggak pernah nggak pernah disaksikan Dia syahadatnya. sholat, dia syahadat Nggak segala pernah macam. disaksikan sholatnya, tapi kata Rasul dia sudah muslim. Berarti memang dalam kesendiriannya dia sudah meyakini Allah. Dia udah jadi orang muslim Makanya. sebenarnya. Mungkin dia udah syahadat juga. Dia lebih muslim daripada muslim yang salah mungkin. Jadi orang kafir itu bisa jadi lebih muslim daripada muslimnya sendiri. Siapa tahu Secara udah tidak sadar dia melakukan itu gitu ya. Ilmu-ilmunya dia mempraktekkan semua yang muslim kan, Ya. kan Menarik bersedekah, banget. tidak maksiat betul. dan lain sebagainya kan dia mengimani sesuatu hal yang Tinggal tadi Muslim. seperti kalau kafir itu perlu make sure, maka muslim juga perlu make sure. Oh dua-duanya. Make sure-nya itu dengan Double. syahadat itu. oh. Kalau kasusnya Najas, make sure-nya sudah dipastikan oleh Allah. Oke. Tapi pada orang-orang, balik lagi kita nggak boleh ngejudge. Makanya kan Cak Nun tuh bagus tuh, pernah ditanya tuh Cak Nun. Dan kadang-kadang mungkin nggak perlu manusia make sure, biar Tuhan aja make sure gitu. Bisa jadi. Hubungan kita dengan Tuhan aja kan. Bisa jadi. Tapi tadi balik lagi, kadang-kadang ada konsekuensi dengan manusia. Ngerti, yang perlu dilakukan. ngerti. Contoh Ya. misalnya ya, ini ada cerita yang bagus. Cak Nun tuh pernah ditanya sama jamaahnya ketika lagi ngobrol sama pastor. Oke. Terus kemudian ditanya sama jamaahnya, Cak Nun, menurut Cak Nun nih orang masuk surga nggak? Ini orang kan baik banget. Dia pastor lo baik banget, nolongin orang, ngajak orang jamaahnya untuk jadi baik segala macam. Masuk surga nggak? Masa masuk neraka sih? Cak Nun jawab begini, ya menurutku yang masuk surga lah. Masa masuk neraka, wong apik ngene kok masuk neraka. Ya pasti masuk surga. Itu tapi menurut saya. Tapi menurut Allah saya enggak tahu. Iya. Ya kita Itu jangan. jawaban paling keren, Cakep, Pak Ustadz. paling keren. Siapalah kita manusia ini bisa nentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka Dan kan? ada sebaliknya. Ada orang yang hidup bersama Rasulullah.
seolah-olah dia adalah seperti seorang muslim dan orang-orang ngelihat dia sebagai orang Oh muslim. kayaknya bakal masuk surga banget nih ceritanya gitu ya. Bahkan dia pernah minta selendangnya Rasulullah untuk dipakai dan Rasul kasih. Tapi matinya dia bukan muslim. Ada. Artinya gini, balik lagi ya, tugas manusia bukan ngejudge. Ngejudge itu biar tugas hakim aja ya. Iya, jangan kita main-mainin peran Tuhan lah. Dalam gitu. posisi di mana betul. Di mana Kadang nih manusia digoblok-goblok semua. jangan ngambil peran Tuhan. Dalam beberapa konsekuensi yang kita perlu untuk memang ngejudge, make sure, kita harus make sure. Kayak tadi misalnya, apakah ketika seorang muslim itu dia nggak harus syahadat? Ya tetap harus syahadat. Kadang-kadang perlu ada konsekuensi dari sana yang memerlukan dia untuk make sure bahwa dia harus syahadat. Regulasi lah kasarnya gitu. Tapi balik lagi dalam hal dakwah, aku nggak mau ngejudge orang. Bahwa orang ini muslim atau memang dalam pandanganku secara hukum dia kafir misalnya karena dia belum Islam, tapi aku nggak mau menjadikan itu sebagai menjadi satu-satunya pertimbangan Tolak sehingga aku, ukurnya jangan memutuskan bagaimana aku bersikap kepada dia. Oke, kok kalau misalnya kita bersyahadat, kalau sekarang kan kelihatan kalau syahadat itu kan kayak salaman, Baru episode pertama udah di mau masjid. syahadat. Episode 2. Episode 2 ini episode 2. Episode 2. Bubar nih kita. tertarik. Udah episode 3 bungkus nih. Enggak, kalau kan karena kalau kita login kan kalau Iya. kita syahadat kayak gitu Iya. punya kan di masjid atau dengan ustaz salaman kayak gitu punya. Kalau misalnya kita syahadat cuma dengan Tuhan aja berdua bisa nggak? Bisa. Kenapa aku menarik tau nggak? Kenapa aku menarik? Karena ini pertanyaannya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair, dua jago Madinah yang membuat seluruh Madinah jadi masuk Islam. Itu setelah dia berdiskusi dengan Mus'ab bin Umair, pertanyaan pertamanya adalah apa? Kalau ada orang mau masuk Islam nih, gitu kan? Nah, gitu. Mirip ya nanya gini. Terulang loh. Iya, Emang kan serius. history repeat itself itu memang benar. Makanya, nah jadi kalau ada orang syahadat sendiri sama Allah, syahadu an la ilaha illallah, dia syahadat kemudian itu sudah jadi muslim, bahkan tanpa ada. Sesimpel itu. Nggak perlu itu. diumumkan di Ini Instagram. tadi yang dibahas nggak nih perlu- secara hukum nih berarti, secara hukum kan? Secara hukum. Pak, intinya Kak, kalau Berarti aku gini. nilai intinya kepercayaan kita, niat kita Benar, kan benar. dari dalam hati kita. Benar. Bukan kayak show off Validasi. atau, Jadi gini validasi. berarti dari obrolan ini udah di episode di durasi terakhir kan. Gue mau menyimpulkan pakai logika nih. Bagus nih. Kan belajar kan kita belajar berarti. Kalau ada orang ateis cuma secara tidak sadar atau secara hukum muslimnya dia menjalankan hidup the way of Islam. Ya sebenarnya udah lebih muslim daripada orang yang secara hukum dia muslim tapi hidupnya maksiat aja. Iya. Dan tugas masuk surga dan neraka jajing itu bukan di kita. Iya. Ini pakai logika loh ini dari tadi ngobrol. Iya. Itu bukan pakai logika, dia pakai agama dia. Emang iya? Siapa Kiai? Ya memang seperti itu. Itu kan ya. Gue penasaran nggak? Waktu kemarin Coki waktu ditangkap ya, dia berdoanya dengan siapa ya? Kita tanya ntar ya. Kita tanya ntar ya. Cok gimana nih Cok gitu. Kita tanya. Betul. Berarti poinnya itu ya. Poinnya itu. Karena memang seperti itulah. Maka kita di dalam Islam, kita di dalam Islam dan di dalam dakwah, kita nggak pernah memperbolehkan judging. Maka kata Rasulullah, itu pernah ada satu masa ada orang pelacur yang orang-orang tuh ngeliat dia mungkin ngeludain. Tapi ternyata kata Rasulullah, pelacur ini masuk surga. Gara-gara dia cuma ngasih minum 1 ekor anjing. Jadi ada anjing lagi aus, dia ambil sepatunya, dia ambil air, kasih minum anjing. Dengan kebaikan seperti itu saja. Tapi dengan ketulusan hati, niat Dengan yang ketulusan luar biasa. hati, niat yang luar biasa, dan mungkin bisa jadi kalau ini sudah disampaikan, berarti kan intinya yang ingin disampaikan adalah adanya ketidakterbatasan daripada rahmat Tuhan atau kasih sayang Tuhan kepada orang, kepada manusia. Asal dia mau mengakui Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan, mengakui Tuhan, dia dapat, dan bahkan dia belum berbuat apapun, Tuhan kasih. Oke. Gitu. Oke, thank you. Jadi Bang kapan Felix. loginnya? Kapan login? Mau episode 2. Belum ya. Masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Masih dong, panjang. Abis ini kita Episode 3 apa? Episode 3? Episode 3. Episode 3 tuh Oh, ramalan. Ya, yang pasti Ramalan, episode- zodiak takdir. Ya, yang pasti episode 3 saya beli sepatu dulu ya. takdir. Sebelum menuju episode 3, by the way, kalau berdasarkan kepercayaan apa? Aries misalnya. Gue Libra ya, Libra, Libra. itu kepercayaan ya gue baru tahu. Ustaz. Aku Aquarius. Aquarius. Ntar kita bahas episode 3. Iya, nanti kita cari dulu ya ramalannya apa ya. Bener. untuk besok ya. Aquarius apa gitu misalnya ya. Nanti kita buktiin tuh. Perlu dicari tuh tim kreatif tuh. Nanti pas saat Ramadan Aquarius ngapain gitu. Yoi. Kalau nggak 92 kan monyet air misalnya. Apa? Kita bahas Monyet air kelelep, Bro. kita bahas. Lu monyet ya? Lu tau nggak gue siapa? Nggak tahu. Dr. Richard siapa coba? Aku kerbau, dia 2001 kan. Tebak apa? Apa? Tebak. Aku 84 lahir. Ya 84. Apa? Sama Apa? sekarang aku nggak tahu. Aku sio babi.
Babi ya. Aku monyet. Nggak sadar kan? Kerbau. Kayaknya aku yang paling bermartabat di sini. Enggak yang dipilih sama Pekerja keras. Enggak yang dipilih sama apa kepercayaan itu tuh kenapa jelek-jelek semua si babi lah monyet lah Naga anjing bagus lah. naga. Ada yang enggak sekalinya bagus banget Iya, gitu Pak sekali Ustadz. gak enak babi ya. Babi, ini ada naga gitu kan. Ada monyet gitu. Iya. Kalau sio babi bisa jadi ustad ya? Lah itu dia. Nanti kita bahas episode Itu 3. pertanyaan orang tuaku. Iya. Thank you semua ya Pak. Oke. Jangan lupa sobat, support ya, komen, like ya. Jangan lupa komen ya, kasih pertanyaan-pertanyaan bagi kalian semua besok. Kita akan respon Insta story gitu. Iya, apa pertanyaan ini tadi besok zodiak, ramalan dan takdir ya. Apa yang kalian pengen tanyain nanti dijawab Oh, oleh titip di komen ya. Pak Ustadz dan Pak Kiai di sana. Gue jadi paranormal. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.